kira-kira fungsi dari barang ini bisa nggak, dia mikir sih, nggak lihat, bisa nggak memenuhi kebutuhannya, sesuai nggak, misalnya harganya dengan harga sekian, manfaatnya seberapa, atau misalnya kayak beli laptop itu dibandingin sampai detail, sampai mereka dapat informasi yang sedetail-detail mungkin, baru bisa beli. Itu ciri-ciri yang kognitifnya lebih kuat. Jadi mereka menentukan pembelian barang itu melalui kognitifnya, maksudnya dengan dipikir secara detail sekali itu biasanya. Tapi kalau afektif itu biasanya dia lebih ke perasaan itu maksudnya, misalnya barang ini bagus ya, warnanya lucu, misalnya bentuknya lucu, nah itu mereka nggak terlalu mikirin kira-kira fungsinya bagus atau enggak apa-apa. Mungkin mereka tahu, oke, aku butuh beli laptop, tapi misalnya mereka lebih tertarik, yang ini warnanya lebih bagus, modelnya lebih cantik, lebih oke. Mereka nggak terlalu mikir spesifikasinya, biasanya seperti kayak gitu. Ya, oke mbak, percaya kok. Nah itu kan bisa, jadi sudah tahu lebih ke, jadi mbak mas lebih ke kognitif apa afektif? Dua-duanya boleh, tergantung sikon. Kognitif, apa kognitif, yang lainnya lebih ke kognitif biar sikon. Oke, setengah-setengah. Nah jadi itu seperti itu ya. Nah ini aja kombinasi antara kognitif afektif dengan aktif sama pasif. Terus ada juga internal sama eksternal. Pengaruh kan bisa dari kayak yang tadi saya jelaskan, pengaruh internal sama eksternal. Nah, kalau struktur motivasi itu dari hierarki motivasi, ini terkenal sekali, hierarki Maslow. Ini bisa juga dia ini sih bukan lebih ke teori sih sebenarnya, teori Maslow, hierarchy of needs itu. Ini bisa dibuat teori untuk topik karir juga bisa. Misalnya pengen tahu kira-kira motivasi konsumen membeli barang A itu kenapa, misalnya kayak gitu. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, berarti kan kebutuhan fisik. Kalau untuk rasa aman ya mendapatkan rasa aman, atau kebutuhan sosial berarti kan untuk kebutuhan berinteraksi dengan sesama. Kalau ego kan memenuhi keinginannya. Kalau aktualisasi diri itu berarti kan menunjukkan ke orang lain, aku ini loh bisa, aku ini kayak seperti ini, kayak gitu. Nah misalnya mbak meneliti kenapa sih kok orang-orang misalnya ya suka beli iPhone, kenapa kira-kira, apakah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, atau memenuhi kebutuhan sosial, atau kebutuhan fisik, atau apapun. Nah itu kan bisa, contohnya seperti itu. Salah satu topik karir bisa seperti itu. Ini bisa dijadikan fondasi juga, dijadikan teori. Paham ya? Nah ini ada juga teori motivasi dari McClelland. Ini bukan hierarki, ini harusnya bukan hierarki motivasi. Jadi ini ada kebutuhan untuk sukses, kebutuhan untuk afiliasi, sama kebutuhan untuk kekuasaan. Ini hampir-hampir sama Maslow tadi, cuman ini beda lagi. Nah kayak begini nih yang tolong dirangkum ya, yang ada teori terus gitu-gitu. Soalnya nanti terlalu banyak, kalau misalnya nggak dirangkum, mbak sama mas nanti susah memahaminya. Nah ini ada keterkaitan antara motivasi, misalnya bisa motivasi eksternal dan internal atau apa. Terus bundel ini kombinasi juga. Konflik motivasi, ini ada approach konflik, avoidance konflik, sama approach avoidance konflik.
Ada yang bisa kasih contoh nggak untuk ini? Dari Kurt Lewin. Ada yang bisa kasih contoh? Approach konflik itu kayak gimana? Halo? Iya mbak. Peralatan fitness maksudnya? Halo halo. Kenapa mbak peralatan fitness? Halo halo. Ini pada kemana semua ya? Ada bisa kasih contoh? Masih kurang tepat mas. Ada lagi yang lain yang bisa kasih contoh? Biasanya mau beli alat fitness sama komputer. Terus kenapa mbak? Gunanya apa bu, komputer sama alat fitness gak ada gunanya, soalnya gak nyambung.